Terima kasih Tuhan, berkatilah firman Allah, berkatilah kami semua supaya setiap kami mendengarkan firman Allah diberkati oleh Tuhan. Dalam Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down, welcome home GB Pelita, nice meet you again. Please join with our social media. Silakan mengikuti Facebook Gereja dan YouTube, demikian juga Bapak Gembala, baik TikTok dan Instagram. Saudara-saudara yang saya kasihi, hari ini kita sungguh diberkati dengan paduan suara tadi ya. Berikan aplaus sekali lagi buat paduan suara yang luar biasa. Tuhan memberkati, tapi masih kurang tim laki-lakinya ya. Jadi kalau saudara sini yang laki-laki rindu dipakai Tuhan untuk mensalurkan bakat, silakan bergabung dengan tim paduan suara. Saudara-saudara, kita akan belajar pada hari ini hidup jujur. Kita akan belajar betapa penting kita hidup jujur. Dunia mengajarkan banyak, sikut ke kiri, sikut ke kanan, bijak yang di bawah, yang di atas cari perhatian. Cari perhatian kepada orang yang di atas supaya dia bersukses, supaya berhasil. Tapi Tuhan tidak mengajarkan itu kepada kita. Tuhan mengajarkan hidup jujur. Saudara-saudara mungkin pernah bohong, saya juga pernah. Tapi kita bertekad malam ini, tinggalkan semua dusta, tinggalkan semua kebohongan karena membawa kehancuran. Saudara-saudara, kalau engkau jujur, engkau membawa berkat dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam pernikahanmu, di dalam segala aspek hidupmu akan saudara lihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Apakah berkat yang diterima orang jujur? Kita akan belajar yang pertama adalah hidupnya dipimpin ketulusan. Jadi orang jujur ini adalah hidupnya akan dipimpin oleh ketulusan. Mari sama-sama kita membaca Amsal pasal yang ke-11. Amsal 11 ayat 1 sampai kepada ayat yang ketiga. Amsal 11 ayat 3. 1, 2, iya. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Saudara, kita baca Mazmur 37 ayat 37. Mari sama-sama kita baca Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Orang yang tulus, orang yang jujur akan ada masa depan. Saudara-saudara, saya mengajak sama saudara membaca Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Mari sama-sama kita membaca Amsal 6 ayat yang ke-16 sampai kepada ayat yang ke-19. 1, 2 ya. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Saudara yang saya kasihi, orang yang tulus, kalau kita lihat orang yang dikatakan hidup jujur akan dipimpin oleh ketulusannya. Jadi kalau saya jujur, kalau saudara jujur, maka saudara akan dipimpin oleh ketulusan. Sehingga saudara adalah berbicara atau bekerja, berbuat baik tanpa pamrih. Nah saudara, orang yang jujur itu adalah orang yang tulus, yang orangnya itu ia berkata iya, tidak berkata tidak. Jadi orang yang jujur itu enggak ada belok-belok, enggak berskenario, enggak mengarang cerita-cerita. Pernah lihat orang bohong? Atau pernahkah saudara pengalaman bohong? Pasti pernah. Coba lihat pengalaman waktu bohong. Berskenario, mengarang cerita, belok sana, belok sini. Saudara sulit strict to the point. Langsung kepada poinnya. Dari mana engkau? Kalau kita jujur kita berkata, aku dari Sun Plaza. Jam 2 di sana dan saya tiba di rumah saya jam 4. Jelas.
Tapi kalau orang yang dusta, kenapa kau terlambat? Dia akan ada belok-belok. Begini ceritanya. Kalau orang yang tulus dia bilang, kenapa kau terlambat? Dia akan berkata, maaf saya terlambat karena tadi saya kelupaan. Saya tidur, saya lupa, selesai. Pernah nggak saudara menjumpai orang yang belok-belok menjawabnya? Pernahkah saudara menjumpai orang yang berkelok-kelok omongannya? Skenario, mengarang cerita. Kita langsung tahu, bagi engkau yang pernah bohong pasti tahu itu. Tanya sebelahnya, pernah nggak mengarang cerita? Pernah nggak mengarang cerita? Ya saudara nampaknya semua wajah-wajah jujur ya, alumni pendusta. Amin saudara. Nah saudara alumni ya, jangan jadi sampai sekarang pendusta. Nah saudara-saudara, orang yang jujur itu akan dipimpin oleh ketulusannya. Makanya saya mengajak setiap saudara, yakinlah kalau engkau jujur dikatakan akan ada masa depan. Mazmur 37 ayat 37, orang jujur ada masa depan. Katakan 1, 2 ya, orang jujur ada masa depan. Berapa banyak di antara saudara yang rindu punya masa depan yang penuh harapan, yang luar biasa. Tos kiri kanan, jujur dong. Amin. Saudara kalau engkau jujur, maka engkau orang yang akan diberkati Tuhan. Nah saudara, Amsal 6, coba lihat tadi ayat Amsal 6 ayat 16 sampai 19. 7 perkara yang dibenci Tuhan. Dari 7 itu ada 2, dusta. Tuhan sangat benci dengan dusta. Tuhan sangat keji dengan dusta. Kalau hidupmu gak berubah sampai sekarang, mungkin salah satu penyebabnya dusta di mulutmu. Pernah gak ada perasaan, kok pernikahanku gini-gini? Kok rumah tanggaku gini-gini? Kok kesehatanku gini-gini? Kok keluargaku begini-begini? Gak berubah. Salah satu mungkin hidupmu masih ada dusta. Masih ada tipuan. Itu kekejian di mata Tuhan. Maka dikatakan jelas Allah benci dengan lidah dusta. Ayat 17. Ayat yang ke-18, ayat 19 dikatakan seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Ayat 19, yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi ada 2, dusta dan saksi dusta. Pernah enggak saudara didekati orang menceritakan orang lain kepadamu? Menceritakan kelemahan orang lain. Artinya dia adalah menyemburkan dusta, bersaksi dusta. Dia tidak menceritakan yang benar tentang orang lain. Hati-hati ya, kalau ada orang yang membawa dirimu terseret kepada masalah orang lain, gak ada hubungannya dengan dirimu, sebagusnya jangan campuri. Karena banyak lagi urusanmu. Karena ada orang yang kurang kerjaan mengajak dirimu kepada persoalan yang gak perlu. Apalagi menceritakan orang lain. Ingat ya, ada 3 jenis manusia. Manusia yang besar, manusia yang hebat, manusia yang luar biasa menceritakan ide-ide. Bagaimana ke depan lebih baik, bagaimana berkembang. Manusia yang sedang, manusia yang menceritakan situasi yang terkini. Gempa di Turki, atau keadaan ekonomi begini. Manusia kerdil yang selalu membicarakan orang lain. Kalau dirimu suka membicarakan orang lain, engkau manusia kerdil. Artinya masa depanmu kerdil, gak ada apa-apanya dirimu. Orang yang manusia yang luar biasa gak punya waktu ngomongi orang lain. Karena dia sibuk dengan pekerjaannya, dia sibuk dengan rumah tangganya, dia sibuk menata hidupnya. Tapi kalau orang yang punya waktu ngomongi orang lain, karena memang dia manusia kerdil. Makanya Mazmur 1 ayat 1 berkata, jangan duduk dengan penggosip. Jangan duduk dengan orang yang suka ngomong-ngomongi orang lain. Ya, tandai mulai sekarang ya, mana tahu ada temanmu sikit-sikit ngomongi orang lain. Ambil spidol merah, tandai di jidatnya. Intermezzo aja. Yang penting jangan dekati. Karena kalau ngomong sama dia pasti topiknya orang lain. Kan paling enak kalau topiknya bagaimana saya Bu Pak supaya saya maju. Kan enak ngomong itu ya. Bagaimana supaya pernikahan kami lebih baik. Bagaimana anakku lebih baik. Ini enggak. Yang diceritakannya orang lain. Itu pun versinya. Mendengar masalah enggak boleh satu sisi. Saudara harus dengar sisi yang lain.
Makanya kalau saya konseling dengan orang yang suami istri, sebenarnya kurang baik. Lebih baik lagi dia membawa pasangannya. Terakhir-terakhir ini lewat TikTok saya yang banyak viral tentang rumah tangga dan keluarga. Banyak sekali, hampir tiap malam, tiap hari aja minta konseling dengan saya. Dan rata-rata mereka sendiri saja, istrinya aja yang datang. Jarang suami-suami yang datang ke saya. Saya pun nggak tahu ya kenapa ya. Ibu-ibu semua yang banyak mengalami korban-korban sakit hati. Waduh, dia datang kemudian dia menceritakan. Tapi bagi saya ini belum netral. Karena dia menceritakan versi dia. Bapaklah dulu sebagai pendeta. Ceritanya itu kejam. Udah nggak dikasih nafkah. Dipukul lagi saya. Anak-anak juga ditelantarkan. Suaranya kuat-kuat. Pergi lagi judi, pergi lagi main perempuan. Udah nggak tahan aku, Pak. Udah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Banyak sekali. Tapi saya harus netral. Itu baru versi dia kan. Kalau versi suaminya, mungkin kalau dia cerita, Pak, dengarlah manusia ember itu, Pak. Halo, 11 yang dibilangnya, Pak, 12 bohong. Artinya nggak ada yang benar di omongan itu, Pak. Dia bilang saya main perempuan, dia yang main laki-laki. Dia bilang saya nampar anak-anak, dia di jambaknya anakku paling kecil. Ini, tanya ini ya. Kan lama-lama kita bingung, mana yang benar. Dia bilang aku gak ngasih uang. Hah, apa sih kerjamu? Aku jelas kerjaku, uangku kasih. Ngarang aja kau. Sekali lagi, kita kan bingung, siapa yang berdusta? Dia atau ini? Siapa yang pernah bingung? Menjumpai kasus begitu. Yang dusta siapa? Ini atau ini? Istri atau suami yang dusta? Ternyata dua-duanya pendusta. Itu yang bahaya. Ternyata dua-duanya pendusta. Saudara, ada satu cerita. Seorang kaya yang mati dengan begitu banyak hartanya 1 triliun. Anaknya ada 6. Kemudian 5 anak sudah dikasih semua harta. Yang satu lagi yang paling sulung belum dikasih. Tapi yang paling sulung yang paling besar ada sakit jantung. Hartanya dikasih 0,5 triliun. 0,5 triliun artinya 500 miliar. Tapi dia sakit jantung, gak boleh mendadak, tiba-tiba dia tahu bisa mati. Singkat cerita dia minta tolong kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta tolonglah, ada masalah keluarga kami. Sepeninggalannya ayah ibu, ada harta warisan sama anak yang paling sulung ini 0,5 triliun. Tapi dia ada sakit jantung Pak Pendeta, hati-hati. Nanti kalau Pak Pendeta salah ngomong, mati dia. Karena dia gak percaya 0,5 triliun itu ada. Kami semua gak ada yang berani. Karena kami takut dia mati. Pak Pendeta lah dulu ngomong ya, sampaikan. Hati-hati Pak Pendeta ya, jangan mati. Karena nanti dia terkejut. Kemudian berdoalah pendeta ini, Tuhan tolonglah aku. Menyampaikan harta warisan 0,5 triliun. Kemudian jumpalah dengan anak sulung ini, dia berkata, hai apa kabar? Kabar baik Pak Pendeta. Waduh, turut ya berduka cita. Sebulan yang lalu udah meninggal Bapak dan Ibu semua sudah di rumah Bapak. Iya Pak Pendeta, Tuhan yang sudah mengatur semuanya. Bagaimana keadaanmu sekarang ini? Baik-baik saja Pak Pendeta. Ada yang mau aku sampaikan samamu. Pak Pendeta ini hati-hati kali. Karena salah ngomong, serangan jantung dia. Serangan jantung mati. Dia bilang, ada yang mau aku sampaikan. Udah sampaikanlah Pak Pendeta. Dari tadi ada yang mau aku sampaikan. Dari tadi ada yang mau aku sampaikan. Begini, ada harta warisan dari ayah ibumu 0,5 triliun. Langsung anak yang paling sulung ini langsung bilang, dusta. Bohong. Tidak, itu benar. Bahwa itu adalah milikmu 0,5 triliun. Ah gak percaya aku. Gak ada nyampaikan sama aku, baru Pak Pendeta udah sebulan meninggal ayah ibu. Gak ada bapak udaku, bapak tuaku, bapak tengahku. Gak ada yang nyampaikan. Gak ada yang nyampein. Betul. Itu uangmu 0,5 triliun. Itu ada notarisnya. Kamu percaya. Langsung dia bilang begini. Pak Pendeta. Udahlah gini aja. Kalau itu betul 0,5 triliun ada uang untuk aku.
Semuanya 100% ku kasih untuk pendeta supaya pendeta bisa pelayanan kemana-mana. Pendetanya yang mati saudara, pendetanya yang mati. Rupanya pendetanya gak tahan, serangan jantung dia, mati pendetanya. Saudara yang saya kasihi, hati-hati dengan dusta. Pada ayat yang ke-19 dikatakan, Amsal 6 ayat 19, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ada orang provokator yang suka keluargamu bertengkar. Menyembur-nyemburkan itu provokator. Gini loh dibilang sama Mak David, dengar Mak David. Aku kasih tahu sama kau ya, edamu itu Mama Erna yang di Tuntungan. Ku dengar langsung. Swear. Kalau enggak mati aku hari ini kalau enggak benar dia bilang. Hati-hati ya, orang yang ngomong gini udah jelas dusta. Orang yang benar itu enggak perlu pakai Tuhan. Dia cukup ngomong. Jangan libatkan Tuhan dengan dustamu. Ya, dan biasanya orang suka nambah-nambah kalimat. Memperbesar-besar. Itulah menyembur-nyemburkan kebohongan supaya bertengkar. Jadi Mama Erna itu bilang begini. Katanya gayamu banyak kali. Tapi di atas gayamu itu utangmu gak kau bayar sama Mama Erna. Mama Erna mulai ngamuk, mulai parah. Dari mana kau tahu? Iya disampaikan di arisan kami. Arisan kan setelah menarik kan gosip kadang-kadang saudara. Gak semua ya, ada juga arisan yang diakhiri doa Bapa kami. Betul gak saudara? Akhir arisan yang suci. Nah saudara, wah dia mulai marah. Inilah menginginkan pertengkaran persaudaraan. Hati-hati. Saya kalau udah mulai ada persaudaraan yang gak enakan antara abang dengan kakak saya dengan adik. Saya harus ingat diri saya adalah anak Allah pembawa damai. Matius 5 ayat 9 dikatakan berbahagialah yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Saya langsung berdoa, Tuhan bagaimana saya mendamaikan abang saya dengan adik saya, kakak saya dengan yang ini. Jadi saya datang membawa damai, bukan menyembur-nyemburkan kebohongan. Sehingga abang adik berantem, bersaudara berantem, bereda berantem, beripar berantem, menantu mertua berantem. Kenapa? Ini mulut yang menyembur-nyemburkan. Hati-hati mulut-mulut begini. Kalau sudah mulai saudara lihat ada mulut-mulut begini, kasih cabai sama dia. Inilah makau. Tajam kali, pedas sekali mulutmu itu. Maksudnya jangan dekatilah orang-orang begitu. Engkau yang gak ada apa-apa diseretnya. Dibawanya ke masalah. Padahal pekerjaanmu banyak. Saudara-saudara, jauhi orang yang suka bersaksi dusta. Jauhi orang yang suka menyembur-nyemburkan masalah, memperbesar-besarkan masalah. Akibatnya kau bersaudara bertengkar, gak cakapan, gak enakan. Ada orang yang berbakat provokator. Harusnya kita pemadam kebakaran. Amin. Jadilah pemadam kebakaran. Supaya orang yang bertengkar jadi damai. Saudara-saudara yang saya kasihi, dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi kalau saudara mencintai hidup ini yang sebentar ini, yang singkat ini, jaga lidahmu dari tipuan-tipuan. Kalau engkau melihat harimu hari ini baik, besok baik, minggu depan baik, bulan depan baik. Kalau saudara ingin hari-harimu baik, jaga lidah dusta. Karena orang yang selalu melakukan lidah dusta akan banyak mengalami malapetaka. Lihat pengadilan terakhir ini. Yang jujur mengaku dapat keringanan hukuman 1 tahun 6 bulan. Yang bohong berliku-liku sampai pengadilan begitu susah dapat hukuman berat. Sama Tuhan kalau saudara berdosa jujur aja sama Tuhan. Aku berzina Tuhan. Aku nonton pornografi, ampuni aku. Aku berjudi. Aku berdusta, ampuni aku.
1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau kita mengaku dosa kita, hitungan detik seluruh dosamu diampuni. Bahkan Ibrani 10 ayat 17, dia tidak ingat-ingat dosa masa lalumu. Itulah Tuhan. Dan saya kepingin kayak Tuhan. Tidak mau ingat-ingat dosa kesalahan orang masa lalunya. Tiap orang kita punya kesalahan masa lalu. Tiap orang punya kekurangan masa lalu. Jangan ingat-ingat. Kalau engkau anak Tuhan Yesus, jangan ingat kesalahan orang lain. Maksudnya jangan ungkit-ungkit. Ketika bertengkar jangan ungkit-ungkit. Karena itu membakar menjadi lebih parah. Oleh karena itu kalau engkau ingin hari ini baik, jaga lidah. Besok juga jaga lidah. Terus jaga lidah. Memang lidah ini nampaknya kecil, tapi ini seperti api bisa membakar hutan. Lidah ini seperti setir kapal yang besar membawa 3.000 penumpang, membawa mobil ratusan, membawa minyak yang begitu banyak. Tapi bisa diarahkan dia. Seluruh tubuhmu tergantung lidahmu. Jadi perkataanmu itu berkuasa. Amsal 18 ayat 21, jaga perkataanmu. Supaya perkataanmu itu jangan mengatakan yang buruk. Karena seluruh tubuhmu sangat ditentukan oleh lidahmu. Bahkan engkau jangan mengutuk kepada orang lain. Jangan engkau mengutuk dirimu sendiri. Jangan pernah berkata, aku sial, aku gila, aku mati, aku stres. Itu engkau mengutuk dirimu sendiri. Engkau harus menyayangi dirimu lebih daripada menyayangi orang lain. Karena Alkitab berkata, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sayangi dirimu. Kata-katamu yang baik tentang dirimu. Self love, mengasihi dirimu. Ingat, berkata-kata 70% itu berkata-kata kepada dirimu. 30% yang saudara gunakan berkata-kata dengan orang lain. Jadi sebenarnya 60-70% kata-katamu adalah berkata dengan dirimu sendiri. Ketika engkau masak pun itu berkata-kata dengan dirimu sendiri. Ada yang kau katakan tentang dirimu. Mana mungkin engkau masak berkata-kata kepada ikan itu, betul saudara? Tentang dirimu sendiri. Engkau berkata-kata tentang dirimu, kata-kata yang baik. Aku diberkati, aku berhasil, aku luar biasa, masa depanku cerah, aku jujur, aku disiplin, aku orang yang baik, aku murah hati. Itu perkataan akan berkati dirimu. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, jadilah orang yang jujur di hadapan Tuhan. Nah saudara, hati-hati berbohong. Ketika berbohong, 3 yang dirusakkan. Pertama, ketika saya berbohong, ketika engkau berbohong, yang dirusakkan pertama hubunganmu dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak satu kemistri dengan pembohong. Jelas doamu jauh dijawab Tuhan. Jelas penyembahanmu gak berkenan di hadapan Tuhan. Jelas. Berkat jauh. Rusak hubunganmu dengan Tuhan kalau engkau berdusta. Bagaimana Pak kalau sudah terjadi? Ingat ada pengampunan, ada pendamaian. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Segala dosamu diampuni Tuhan. Kedua, rusak hubunganmu dengan sesama. Kalau aku berdusta dengan istriku, hubungan kami rusak. Betul? Apalagi dia dusta ke saya, oh makin rusak. Anak-anak rusak kuadrat. Karena mereka mendapat teladan pendusta, mereka mendapat teladan istri pendusta, ibu pendusta. Yang ketiga, engkau merusak hubunganmu dengan dirimu sendiri. Karena ketika engkau berdusta, engkau mendustai dirimu. Tapi engkau tidak bisa mendustai dirimu. Karena dirimu tahu apa yang benar. Tuhan pun tidak bisa kau dustai. Makanya engkau harus matikan sifat pendusta itu. Harus berani berkata, aku jujur. Aku bisa jujur. Aku mau berkata apa adanya. Kalau engkau jujur, engkau membangun dirimu, engkau membangun orang lain. Engkau membangun pernikahanmu, engkau membangun anak-anakmu. Karena anak-anakmu akan bisa kewariskan kejujuran. Semua orang tua mengajarkan kepada anak-anak jujur. Tapi bagaimana bisa kalau orang tuanya tidak jujur? Karena manusia lebih mudah menangkap apa yang dilihatnya dengan apa yang didengar. Karena manusia lebih mudah menangkap apa yang disaksikannya daripada apa yang didengar. Ingat, lebih mudah kita menangkap apa yang lewat perbuatan, teladan daripada banyak nasihat. Oleh karena saya katakan sama saudara, tanamkan kejujuran kepada anak-anakmu. Di dalam kebohongan 3 yang dirusakkan. Yang pertama rusak hubunganmu dengan Tuhan. Yang kedua rusak hubunganmu dengan sesama. Yang ketiga rusak
hubunganmu dengan dirimu sendiri. Oleh karena itu saya mengajak semua di ruangan ini, jangan lagi berdusta. Tinggalkan dusta. Ya, saya tadi katakan melihat lebih kuat daripada yang didengar. Ya, kalau orang tuanya jujur, anak-anaknya akan jujur. Kalau orang tuanya dusta, anak-anaknya akan dusta. Ada orang tua bilang begini, dari mana kau tahu dusta? Dari mana kau tahu dusta? Anaknya bijak. Dari mama. Kapan? Mama lupa. Waktu mama pergi ke pesta atau mama lagi di kamar tidur. Mama bilang ke saya dari kecil loh. Kalau ada yang cari mama bilang ke pesta. Padahal mama kan di kamar. Tiap hari loh aku bilang begitu. Asal ada orang datang bilang mama pergi ya. Mama ada. Akhirnya aku sudah terlatih dusta. Sekarang mama yang kudustai. Gurunya siapa? Mama. Son like father. Anakmu akan meniru teladanmu. Ingat ya, yang dilihat lebih kuat daripada yang didengar. Coba angkat tangan kanannya semua. Semua angkat tangan kanan. 1, 2, 3, ya sama-sama semuanya yang punya tangan. Angkat tangan kanan dan semua sama-sama pegang dahi masing-masing. Pegang dahi masing-masing. Pegang dahi masing-masing. Pegang dahi masing-masing. Lihat kiri kanan. Pegang dahi masing-masing. Tuhan mengampunimu. Pulanglah dan bertobatlah. Dahi masih di sini. Amin saudara. Bilang sebelahnya, dahi masih di sini. Bilang sebelahnya. Saudara-saudara yang saya kasihi, dusta adalah kekejian di hadapan Tuhan. Saudara, ketika engkau berdusta, maka engkau akan mengalami banyak penyakit. Salah satu kalau dusta, pastilah dusta satu melahirkan dusta dua. Untuk menutupi dusta satu. Dusta dua akan melahirkan dusta tiga. Untuk menutupi dusta 1, 2. Kalau engkau dusta 9, engkau akan dusta yang ke-10. Itu menjadi gaya hidupmu. Engkau akan capek. Dan kalau engkau dusta, engkau takut ketahuan kan? Takut ketahuan kan? Engkau stres, engkau payah tidur. Lihat istri Potifar, dia berdusta. Yusuf di penjara, dia jujur, dia makin naik ke atas. Lihat istri Potifar, stres, kebingungan sendiri. Karena dia berdusta. Makanya bicara apa adanya. Walaupun pahit, daripada engkau dusta terus yang kau bawa hidupmu. Dusta itu menimbulkan stres, kortisol naik, engkau cepat tua, engkau ketakutan ketahuan. Betul kalau engkau punya berkhianat misalnya dalam hubungan pernikahan. Sekarang ini banyak sekali. Banyak sekali, engkau berkhianat, takut ketahuan. Nggak usah dulu masalah menikah, pacaran aja udah berkhianat. Maka saya katakan kalau pacaran berkhianat, jangan teruskan. Karena pengkhianatannya akan dibawa ketika menikah. Jangan. Bayangkan saudaraku, ketika engkau berkhianat, pasti engkau akan takut ketahuan. Capek enggak? Capek enggak? Capek. Nanti kau makan bakso sama dia lagi pacaran, berdua sama dia. Sebentar ada pacarmu di sana. Aduh, kayak mana ya bang ya, supaya enggak jangan ketahuan. Kayak mana? Hadap ke sana, hadap ke sini. Oh, hadap ke sini, ada ini. Nah, hadap kemana? Akhirnya dia ambilnya sarung begini. Ambil. Supaya jangan ketahuan. Tutup bang dengan ini bang. Mana tahu nanti lewat si Tagor. Karena dia sedang selingkuh dengan si Tigor. Betul enggak saudara? Sedang makan batagor. Betul enggak? Yang dimakannya batagor. Pacarnya si Tagor. Selingkuh dengan si Tigor. Airnya gor-gor. Nah saudara. Habis hidup mereka. Capek betul enggak? Berkhianat itu capek. Amin yang berkhianat. Nggak ada ya, nggak ada ngaku. Nah saudara, nggak ada ngaku. Ya doaku tentu kalian tidak berkhianat. Amin. Temukan pasanganmu yang kalau kau lihat mukanya seperti meja segi 4, tapi kejujurannya luar biasa. Amin. Daripada kau menikah dengan orang yang maco, makan congok men, nampaknya begitu mantap, tapi seluruh omongannya dusta, sakit. Ya, saya tanamkan sama anak-anak saya. Kami tanamkan bersama, jujur. Apalagi istri saya menanamkan kejujuran kepada anak-anak. Karena itu value yang penting. Tanamkan kejujuran. Wariskan kepada mereka. Karena jujur pembelanya adalah Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, saya ajak setiap saudara untuk hari ini ambil komitmen meninggalkan yang namanya
kebohongan. Hiduplah dalam kejujuran. Kita akan belajar yang kedua, hidup orang yang jujur membangun, berkembang dan mengalami kemajuan. Usahanya berkembang. Enggak benar orang jujur hancur. Orang jujur mujur. Orang jujur diberkati Tuhan. Orang jujur punya masa depan. Oleh karena itu jelas firman Tuhan dalam Amsal yang ke-11 ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Lihat daerah-daerah atau negara-negara yang jujur berkembang. Usahamu juga berkembang kalau engkau jujur. Ya, jangan coba-coba bilang modalnya aja nggak sampai. Jangan. Kalau memang nggak sampai boleh, tapi pada umumnya dusta supaya laku. Atau kalau ada orang meminjam uang samamu, jangan bilang gak ada uang. Nanti betul-betul kau gak ada uang. Bilang, maaf Eda belum bisa. Kan gak salah, belum bisa. Atau dia minjam 1 juta, berkati 100.000. Jangan minjam. Karena kalau minjam kata Alkitab, berharaplah tidak berharap untuk dikembalikan kata Alkitab. Jadi kalau saudara ngasih uang kepada orang, kata Alkitab, saudara harus punya mental berharap tidak dikembalikan. Tidak bermental untuk dikembalikan. Enggak dikembalikan enggak apa-apa. Makanya saya enggak anjurkan saudara kasih orang minjam uangmu. Berkati dia. Kayak mana Pak kalau udah sangat dekat kali ya urusan mulai itu. Enggak urusanku. Karena udah banyak pengalaman saya berfamili juga punya utang. Jumpa di pesta jadi lari dia. Ya benar. Jumpa di pesta jadi lari dia. Saya mati saya gak perlu lari. Kalau dia bilang pun sorry saya gak ada uang. Minta maaf ya gak apa-apa. Kan kita mengasihi. Jadi main kucing-kucingan. Saya ke depan dia ke belakang. Saya ke belakang dia ke depan. Jangan biasakan meminjam-minjam. Ibu-ibu jangan biasakan minjam-minjam. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Kelola keuanganmu dengan sebaik mungkin. Saya percaya saudara kalau mengelola keuangan dengan baik saudara diberkati Tuhan. Kalaupun terpaksa saudara meminjam untuk usaha boleh. Untuk rumah boleh. Atau sepeda motor untuk dikreditkan boleh. Tapi kalau minjam sana sini, bunga sana sini, bunga sana sini. Lemaknya juga berbunga-bunga, betul gak saudara? Berbunga-bunga semua. Maksud saya, udah jangan terlalu banyak. Saya sedih melihat jemaat suka berbunga-bunga di sana. Cukuplah bunga mawar. Ya, bunga apa lagi yang kalian tahu? Jangan bunga beduri, betul enggak saudara? Saya sayang sama kalian, saya mengasihi kalian. Jangan tambahkan kesulitan kalian, memaksakan diri, pinjam sana sini. Amsal 14 ayat 11. Amsal 14 ayat 11, rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Kemah orang jujur akan mekar, usaha orang jujur berkembang, usaha orang jujur maju. Orang jujur membangunkan orang lain. Tapi orang yang dusta destruktif, hancur hidupnya, hancur pernikahannya. Suami istri di sini jangan berdusta antara kalian. Lihat Ananias Sapira dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai 10. Lihat Ananias berdusta suaminya kepada Rasul Petrus persembahannya. Dia bilang ini sepenuhnya padahal setengah disimpannya. Mati. Karena dia mendustai Tuhan. Istrinya juga berdusta. Ikut sekongkol suami istri berdusta. Gak ngerti lah aku kayak mana suami istri berdusta sama-sama berdusta. 3 jam kemudian setelah suaminya dikuburkan, Safira pun mati istrinya. Ngeri saudaraku, kematian kepada orang berdusta. Hancur usahanya. Jangan lihat berkembang, aku lihat sebentar saudara lihat itu berkembang. Alkitab gak pernah salah. Hancur. Maka saya katakan sama saudara, suami istri biasakan jujur. Sama-sama belajar kita. Kadang-kadang memang ada gak mudah. Tapi kalau hatimu punya motivasi aku ingin jujur, Tuhan akan tolong. Hari ini kita akan berdoa, Tuhan tolong dirimu, Tuhan tolong saya. Untuk kita katakan aku jujur. Dan kalau engkau jujur suami istri, rumah tanggamu akan bahagia. Anak cucumu akan diberkati. Sejatuh apa engkau, sedosa apa engkau. Gak ada dosa yang gak diampuni Tuhan. Gak ada kesalahan yang gak diampuni Tuhan. Tapi kalau kau belok-belok terus, lama kau dalam padang gurun kesusahan itu.
Saya ajak sama saudara, jujur supaya keluargamu berkembang dengan baik. Usahamu maju berkembang dengan baik. Saudara-saudara yang saya kasihi, jujur itu mengatakan apa adanya, jujur itu membangun orang lain. Dan kalau saudara tidak jujur, maka itu bisa jadi cap sama saudara. Pernah gak jumpa orang tidak jujur? Pernah gak didustai? Pasti kau tandai dia kan? Oh gitu kau ya, dikasih kau cap, cap pendusta. Kapan kau ngomong lagi gak percaya dia. Dusta mungkin sebentar mengembalikan reputasimu bertahun-tahun. Pasangan, kalau engkau pernah berdusta, pasanganmu payah percaya. Harganya mahal. Anak-anakmu payah percaya. Orang lain payah percaya kepadamu kalau engkau dusta. Tapi bagi Tuhan, tidak ada yang terlambat. Kasihnya lebih besar. Jangan teruskan dusta itu. Ngaku, Tuhan aku berdosa. Tuhan ampuni. Ngaku sama pasanganmu, aku bersalah. Tuhan pulihkan. Ngaku sama anak-anak, papa mama bersalah. Tuhan pulihkan. Sehingga engkau cepat. Ingat, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusan. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Simple hidupnya. Orang jujur adalah orang tegas. Orang jujur, orang yang pintar. Orang yang jujur adalah orang yang diberkati, maju dan berkembang. Saya percaya setiap saudara semuanya. Malam ini saya berdoa, saudara adalah orang-orang yang jujur di hadapan Tuhan. Amin saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya percaya kita sama-sama belajar menjadi orang jujur.